isi hati kami. Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami, Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berlari kepada tujuan. Bukan saja Kau memberi kami hari yang baru, tapi Kau memberikan kami hati yang baru. Dan yang lama sudah berlalu. Kami percaya rencana Tuhan indah dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan sumber kekuatan. Pagi ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami minta Tuhan, Roh Kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Bukakan pikiran mata rohani kami, untuk kami boleh mengerti. Untuk kami mengerti setiap pewahyuan firman-Mu Tuhan. Bila setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kami dengar, tapi menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kami keluar dari pintu ini, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus bekerja dalam tempat ini, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan kami siap seperti tanah yang subur. Kami mau Tuhan berbuah. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Ada Yuni, ada teman, ada cicinya Mimi. Ya puji Tuhan. Semua sahabat-sahabat lama, terima kasih untuk setiap kesempatan. Ada juga sis yang mungkin sis ini baru ya? Kak, udah pernah datang? Waduh, maafkan saya, berarti saya yang selalu nengoknya ke depan. Maaf ya, memang kadang-kadang saya sengaja, saya biar tuan rumah, dulu 15 tahun yang lalu, saya selalu jaga pintu dan menerima teman-teman baru yang datang. Tapi terakhir saya merasa, saya kayak kurang firman. Jadi, saya kalau sekarang firman, begitu masuk, duduk nyembah di depan, saya nggak noleh ke belakang. Jadi maafkan, tapi saya percaya banyak teman-teman leaders yang sudah melayani ya Ci ya. Jadi itulah, jadi saya kadang rindu gitu ya. Ada waktunya kita melayani, tapi ketika teman-teman sudah diperlengkapi, saya duduk. Saya mau jadi Maria, duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengar setiap firman Tuhan. Karena itu adalah bagian yang terpenting, betul? Dan saya percaya di tengah kesibukan, sister-sister, bestie-bestie semuanya, tapi kalau kalian masih menyempatkan waktu, apalagi setiap minggu datang, saya percaya apa yang kalian tanam, itu kalian akan menuainya. Ya, jadi saya melihat waktu emak saya Kristen, dia cuma ngajak saya ke sekolah minggu, tapi mungkin dia tidak pernah tahu kalau cucunya hari ini bisa membagikan firman. Dan itu adalah bagian dari kita. Kita nggak pernah tahu anak cucu kita. Tapi ketika kita melangkah, kesetiaan kita sama Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Amin. Nah, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang HMT, History Makers Training. Nggak tahu berapa ya, nggak dokter. Jadi nggak tahu berapa ya, nih ada dokter yang sampai masih pakai baju seragamnya ya, menyempatkan diri untuk datang ya, puji Tuhan. Jadi saya melihat minggu lalu itu kita belajar History Makers Training yang akan terus mungkin 12 sesi, tapi kemarin adalah sesi yang pertama. Nggak tahu yang berapa yang masih ingat, tapi saya mencoba mengingatkan sedikit saja bahwa ada pesan penting yang kemarin minggu lalu sudah disampaikan. Karena kemarin itu dibagikan kenapa kekristenan itu jadi begitu rumit. Karena dipikir itu kekristenan, banyak orang pikir kekristenan adalah bawa jiwa. Kekristenan adalah berdoa. Kekristenan adalah intim sama Tuhan. Manakah yang disebut nafas orang Kristen? Tapi kemarin dibagikan bahwa pesan penting untuk supaya kita mengingat bahwa kekristenan yang paling penting itu adalah kita selalu mengingatkan diri kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia menebus kita sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tapi Tuhan yang di dalam kita. Dan kedua adalah kita punya panggilan di dalam hidup kita. Jadi beberapa bulan ini memang LBC itu banyak bicara tentang panggilan, calling, bagaimana supaya kita mengerti purpose hidup kita. Nah, karena saya percaya everyone ends up with somewhere, but few people end up somewhere
on a purpose. How about you? Ya, Acun ngerti? Jadi setiap orang itu berakhir di somewhere. Ya, tapi apakah setiap orang itu berakhir dengan tujuan hidupnya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup dengan jalani aja mengalir? Jadi memang dulu sebelum saya mengenal kebenaran firman Tuhan, saya pikir hidup itu ya ngalir aja gitu. Tuhan pimpin aja gimana nanti gitu. Tapi setelah saya banyak dibukakan, saya mengerti bahwa kita hidup bukannya cuma hidup menjalani hari demi hari, tapi kalian itu diciptakan punya purpose, tujuan masing-masing. Ya, jadi kemanakah kita akan berjalan? Oke. Dan yang kemarin juga dibagikan di atas, jadi gini, mengalami kekristenan sejati itu cuman ada satu jalan. Bagaimana sih jadi menjadi orang Kristen? Kenapa jadi murid Kristus itu bisa berbeda cuman jadi Kristen KTP? Yaitu ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi ke gereja tidak mengubahkan kalian jadi murid Yesus, tidak mengubahkan kalian jadi orang Kristen. Ya, jadi untuk mencapai kekristenan sejati, untuk kalian mengalami terobosan dalam hidup, perubahan dalam hidup, kalian harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang disebut lahir baru. Ya, jadi itu adalah doa kita semua untuk suami, untuk anak. Kalau kalian sudah mengalami lahir baru, seperti lagu yang tadi, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, saya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ya, jadi memang ini kita juga bukan hanya cukup untuk kita, tapi kita berdoa untuk anak, mantu, cucu, suami, untuk mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena ini adalah cara bagaimana kita mengalami kekristenan sejati. Seringkali kita dengar menjadi orang Kristen itu kita akan menjadi life changing. Bukan hanya life changing, saya selalu ingatkan heart transformation. Artinya transformation itu lucu, yang kayak robot yang transformasi gitu ya, jadi berubah gitu ya. Itu saya ingat kalau transformation tuh yang berubah. Kemarin saya beliin cucu saya robot. Jadi robotnya itu kayak apa sih, Power Ranger apa pokoknya robot, tapi nanti dia berubah sebelum jadi superhero, sebelum jadi ininya dia itu cuma bisa jadi mobil. Jadi mobil dirubah gitu ya. Jadi robot gitu. Jadi heart transformation tuh pikiran saya selalu bukannya cuma hatinya begitu-begitu aja, tapi berubah. Bukan hanya life changing. Saya selalu dari dulu bilangin life changing itu mungkin dulu yang Kristen, bajunya seksi, yang pulangnya malam, yang sukanya dugem. Sekarang udah berubah jadi Kristen, jadi bajunya rapet, terus udah nggak dugem, terus atau pindah dari rajin dugem jadi rajin ke persekutuan gitu ya. Itu nggak ada salahnya, betul. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dibilang heart transformation itu membangkitkan yang mati menjadi hidup. Ya, spirit yang mati jadi hidup. Orang yang putus asa jadi punya pengharapan. Orang yang lemah jadi kuat. Orang yang sakit disembuhkan. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan datang bukan hanya mengubah hidup kita. Oke, lanjut next. Di Wahyu 3 ayat 15, saya cepat karena materi saya banyak. Yailah. Jadi mencoba untuk kalian, udah lama nggak ngajar nih katanya. Emang kesempatannya banyak. Cuman sayanya yang selalu memberikan kesempatan kepada yang lain, ya, alias katanya kabur-kabur sedikit gitu ya. Jadi ditangkap lagi sama Feby, sama timnya. Ayo, biar gimana Eva harus bagikan. Oke, Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan bilang, mendingan lu dingin deh. Kalau lu nggak panas, daripada lu suam-suam kuku. Kristen ya Kristen, tapi suam-suam kuku. Nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Next, dikatakan, bagaimana dengan kalian? Hot? Amin? Hot?
Mama hot, semua hot ya. Jadi kita percaya kita mau menuju kemari. Ya. Oke. Apa yang menjadi kerinduan Daud? Di Mazmur 42 dikatakan gini. Jiwaku, next. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, jadi memang nanti kita mau belajar bahwa ukuran termometer kerohanian, kekristenan kalian itu ukurannya adalah apakah kalian haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau kita ngerasa biasa-biasa aja, suam-suam kuku, mungkin ada yang salah dengan kehidupan kekristenan kalian. Tapi di sini nggak ada nih, semua rajin nih ya, setiap Jumat datang, oke? Tapi kita percaya bahwa ini adalah cara Tuhan bertemu langsung supaya kita itu mengalami terobosan. Kita harus intim dengan Tuhan. Oke, next. Karena Daud sendiri aja selalu haus sama Tuhan, ya. We are the one who determine our level of hunger of God. Kitalah yang menentukan apa di Indonesia FF. Determine itu apa? Tina apa Tin? Bahasa Indonesia gue mau translate ke Acun nih. Kitalah yang menentukan level kehausan kita akan Tuhan, gitu. Bukannya Tuhan itulah yang bertanggung jawab gitu loh untuk kita haus. Jadi kadang ada orang bilang, ya kalau Tuhan suruh gue aktif sih gue aktif gitu. Ya kalau Tuhan suruh gue melayani, gue melayani. Ya kalau Tuhan suruh gue rajin, ya rajin. Seakan-akan itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa kita loh yang menentukan. Nah, kita akan belajar terus bagaimana caranya. Mungkin kemarin ada video-video tentang pematik. Ya, kita dengan intim, dengan berfellowship gini, kita juga mengobarkan api kepada teman-temannya. Karena saya percaya 15 tahun yang lalu untuk berdiri di tempat ini rasanya keringet dingin, gemeteran gitu ya. Ketakutan, mesti banyak yang hal-hal yang menghalangi lah. Dan saya percaya bukan saya aja. Ini teman-teman kalau disuruh berdiri di sini beda loh sama kalau ngomong di depan pintu lagi di meja makan apalagi atau di kafe. Betul? Tapi saya melihat ketika kita mengalami firman Tuhan, kita udah biasa praktek gitu loh. Jadi nanti saya selalu percaya bahwa siapapun yang berdiri di atas mimbar ini bukan membagikan teori, bukan membagikan sekedar teologi ya, tapi dia membagi hidupnya. Karena saya lihat hidup adalah kesaksian yang sangat powerful, yang bisa mengubahkan orang lain. Kalau you cuma berdiri di tempat ini, cuma ngajar-ngajar, ya firman, nggak usah di sini aja. Di tempat lain juga banyak. Tapi saya percaya LBC itu bisa bertumbuh dan orang yang pertama kali dulu takut ke depan, sekarang jadi militan-militannya semua. Jadi kita ngelihat setiap worship leader semua yang jadi leaders itu produk dari kita hunger of God, haus mencari Tuhan, kemudian Tuhan melihat kerinduan dan kita diperlengkapi. Next. Jadi ingat ya, itu adalah tanggung jawab kita. Why apa bahasanya? Shalom. Iya. Bacanya gimana? Apakah kita cuman kayak ya seperti suam-suam kuku, seperti hambar, seperti dangkal, seperti kayaknya biasa-biasa aja? Atau next, atau level of education. Halo Priscil, welcome. Atau kita pikir kita bukan orang pinter ya yang untuk bisa mempelajari firman Tuhan lebih lagi. Jadi saya ingat waktu itu saya rindu untuk belajar teologi ya.
Saya giat baca firman, kepingin ambil teologi ya. Tapi kadang kita ngerasa gini, saya itu cuma lulusan SMA. Ya. Apakah ini jadi ukuran kita mencari Tuhan? Oke, next slide. Atau karena uang atau karena kekayaan? Next. Ada tulisan teksnya enggak? Nah, oh kegedean, kurang. Oke, kita lihat ya. Oke, tulisannya aja. 1 Tawari 22 yang 14, nggak apa-apa, Feb, kasih gambarnya sedikit, pasti bawa aja. Oke. Ya, aku menyediakan, ini Daud. Daud itu menyediakan rumah untuk Tuhan 100.000 talenta emas, 4.000 ton. Yang pintar ngitung, ngitunglah sendiri ya. 4.000 ton berapa kilo dikaliin emas yang 1 juta hari ini. Benar nggak sih emas 1 juta? Kurang lebih lah ya. 1 juta talenta perak. Dikatakan bahwa kekayaannya itu lebih kaya, lebih banyak daripada Elon Musk. Ya, kekayaan Daud itu lebih kaya dari Elon Musk. Dia itu menyediakan rumah buat Tuhan dengan segala yang terbaik dari kekayaannya. Semua diberikan. Oke? Tapi next. Selanjutnya di Mazmur 86 ayat 1 doa Daud. Daud bilang apa? Sandengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Ironik banget ya. Orang yang kaya banget. Tapi di hadapan Tuhan, dia minta Tuhan menjawab. Sengsara dan miskin aku. Waktu saya bacain yang tadi, yang jiwaku haus kepada Tuhan, Allah yang hidup, bolehkah aku datang melihat Tuhan? Itu adalah perjalanan ketika Daud ada di Goa Adolam. Jadi Goa itu adalah tempat yang orang sakit hati, orang yang dikejar-kejar hutang, semua masuk ke sana. Dan akhirnya mereka menjadi 400 pahlawan yang gagah perkasa. Jadi waktu pertama kali saya melihat di LBC ada yang jatuh, ada yang pokoknya seperti Goa Adolam, ya. Ada yang dikejar hutang, ada yang berbeban berat, ada banyak masalah. Tapi saya lihat saat ini kalian bisa jadi prajuritnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Next slide. Oke. Jadi kehausan adalah kunci ukuran bagaimana kita mengejar keintiman dengan Tuhan. Kalau kalian mau tahu apakah kalian ini mengejar Tuhan atau enggak, itulah adalah ukuran kehausan. Atau terbalik. Kalau kalian mau tahu kalian haus atau tidak, gimana ya bahasa Indonesia gimana nih? Hunger is the key element to whether or not we pursue intimacy with God. Kehausan adalah kunci utama untuk kita mengetahui apakah kita mengejar keintiman kepada Tuhan. Ya, jadi kita baru mau masuk ke judulnya. Let's be shine. Oke, let's be shine. Pembukaannya ada 15 menit ya. Jadi nanti saya cerita. Nanti di akhir-akhir saya cerita. Saya coba siapin, bentar ya, hilang nih ininya. Let be shine-nya saya supaya saya nggak terlalu nengak-nengok. Bentar ya, saya cari. Pak, saya kirim ke my handphone. Ini yang Let be shine ya, Feb ya. Udah disiapin malah loncat. Oke. Next. Oke. Bagaimana kita thank you darling. Bagaimana kita mencoba untuk berubah? Fake it until you make it. Ini kagak bisa, kagak apa. Fake it until you make it adalah boleh dan naikin sedikit saya. Nah, ini adalah pilihan ya, bukan yang harus dikerjakan ya. Fake it until you make it. Try to be someone you are not. Artinya gini,
Jangan kekristenan itu kita berpura-pura untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita. Oke? Jadi kekristenan sejati itu bukan berpura-pura menjadi fake it until you make it. Tapi ada istilah baru yaitu faith it. Jadi gini loh, nanti saya bingung menceritakannya misalnya aja supaya kalian ngerti apa sih fake it till you make it gitu ya. Misalnya gini, saya lagi arguing sama my husband. Saya lagi sebel sama DJ Budiman, suami tercinta. Udah 30 tahun kawin. Tapi hari ini dia gara-gara wes itu nyebelin saya gitu ya. Baru kejadiannya misalnya kayak semalam gitu ya. Saya nyasar gara-gara supir yang tidak pakai wes. Dan wes saya bunyi, supir saya ngikutin apa kata wes saya, terus jadi nyasar, terus sepertinya bukan salah saya gitu, orang wesnya yang ngomong sendiri, supir saya belok ngikutin wes, jadi itu hal yang nggak penting betul, sering ya kerikil dalam rumah tangga gitu ya. Dulu saya males kayaknya kalau hal-hal kecil untuk say sorry atau berdamai duluan, karena sepertinya dia menuduh kesalahan saya, gitu. Lu pakai nyalain wes. Terus saya bilang, saya nggak ngomong lu sama supir, lu suruh belok lu. Supir saya denger turn left, dia belok turn left gitu kan. Nah, seperti hal-hal yang nggak penting seperti itu. Kalau dulu kita kayaknya pengen belajar fake it until you make it. Udahlah, pura-pura aja lah di istri yang baik. Sampai dia merasa gue jadi istri yang baik. Tapi apakah ini yang Tuhan mau? Kemudian istilah itu kita ganti berdua sama Feby. Faith it. Kita beriman untuk yang tidak baik itu sampai benaran menjadi kehidupan saya yang benar-benar dirubahkan jadi waktu saya berdamai dengan Budiman, bukannya fake it until you make it lagi, bukannya saya pura-pura menjadi orang Kristen, menjadi istri yang baik, tapi saya mengerti kebenaran firman Tuhan yang ditaruh di dalam hati saya bahwa you need to obey and submit to your husband. Saya harus belajar bersyukur, saya harus belajar obey, menghormati. Untuk hal-hal yang kecil, saya belajar untuk mengalah dan make everything good. Nggak ada pahitnya lagi. Ngerti ya? Beda fake it. Atau yang kedua adalah let the light shine by following the light. Ini yang benar. Yang benar adalah kita menjadi terang dengan mengikuti terang itu, tapi kita being who you are. Jadilah kamu you are, being you are. Kamu sesungguhnya, apa adanya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan gini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Ya, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus adalah terang, siapa yang tinggal di dalam terang, harus dia punya terang itu supaya nama Bapa dimuliakan. Nah, di sini berarti diingatkan bahwa kita tidak berjalan dalam kegelapan atau tidak berjalan dalam suam-suam kuku atau tidak berjalan dalam abu-abu, ya. Jadi saya mau terus mengajak kalian rindu kepada Tuhan supaya ciptaan yang baru, roh yang baru itu benar-benar menjadi kekuatan. Karena saya masih melihat banyak orang cuman ke gereja Kristen, tapi mungkin suaminya masih punya selingkuhan, mungkin istrinya masih punya TTM, teman tetapi dekat, tetapi mesra. Oke? Jadi memang kita terus harus berjalan di dalam terang Kristus. Karena saya percaya kekuatan kita untuk menghadapi setiap dosa dan cobaan mungkin menang dan kalah. Wah, ke gereja. Dulu saya ingat, saya ke gereja. Ketika di gereja saya bertobat. Jadi mungkin di sini ada teman-teman baru yang zaman dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya itu gampang
menyelesaikan dengan cara instan. Misal saya ribut, berantem. Daripada saya sedih, daripada saya capek, mendingan saya minum obat. Obat tidur, obat tenang, kan enak tuh. Saya pikir, jalan keluar. Gue gak nyusahin yang lain loh. Gue gak jadi bikin ribut loh. Gue gak jadi bikin berantem. Gue cuma diem. Tapi gue tidur 10 jam, 15 jam. Kalau boleh mah gak usah bangun lagi. Nah, itu kan kalau yang iblis taruh lama-lama kan. Mungkin sedikit, tapi lama-lama seperti itu. Oke, jadi di dalam terang Tuhan itu nanti dia menyingkapkan. Saya bilang, Tuhan saya nggak bisa. Waktu itu, waktu tahu ke gereja, wah di gereja bertobat. Ya, tidak mau lagi Tuhan, tidak mau lagi. Saya mau sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Tapi begitu keadaannya kita bertemu lagi dengan masalah, ketemu lagi dengan gesekan, lupa lagi tuh. Mana tuh obat yang tadi gue taruh ya? Kali ini aja gue minum obat tidur. Dan obat tidur, obat sanak itu saya pikir, dokter psikologi juga resepin itu kok. What's wrong? Apa salahnya? Gak apa-apa, gue tidur. Besok juga gue bangun. Tapi ketika saya minum sanak, ibu-ibu tahu apa? Saya lupa loh, hari ini saya ngapain, pakai baju apa, makan apa, teman yang datang siapa, saya lupa. Dan saya punya dulu bestie. Teman baik saya umur 29 meninggal overdosis. Karena terlalu banyak konsumsi hal-hal yang kita pikir, nggak apa-apa, dunia juga seperti itu. Karena itu adalah kekuatan saya. Kekuatan saya ketika saya ingin merubah hidup saya dengan pikiran saya, kehendak saya, niatan saya. Tapi di dalam anugerahnya nanti kita belajar sedikit demi sedikit. Tuhan Yesus itu mengajarkan seperti, Tuhan saya kepingin jadi orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Saya kepingin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi saya nggak bisa, Lord. Tapi saya tahu Tuhan bisa. Tapi saya nggak bisa. Tapi saya tahu Tuhan bisa. Terus ngomong gitu. Nanti berubah pikiran kita bahwa saya pikir saya nggak bisa. Tapi kan Tuhan kita bisa. Oh iya ya. Tapi saya nggak bisa. Tapi kan Tuhan saya bisa. Lama-lama one day you akan melangkah. Dan waktu saya noleh ke belakang, saya udah nggak perlu itu semua. Saya udah lupa apa yang namanya kenikmatan yang dikasih obat tidur atau apa. Udah lupa. Saya udah nggak membutuhkan lagi. Mungkin problem masih ada. Mungkin kita masih ada misalnya tetap ribut misalnya. Ya, tapi itu udah bukan lagi jadi jalan keluar. Saya tahu jalan keluarnya, saya punya purpose, saya punya panggilan. Ini adalah kayak kita memperlengkapi hidup kita dengan senjata Allah. Kita tahu itu adalah panah-panah api yang harus kita lawan gitu ya. Jadi kemenangannya itu beda dengan kekuatan kita sendiri. Oke, lanjut. Jadi saya mengajak untuk di dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan gini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Mu, kamu adalah benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan benar-benar memerdekakan kamu. Ya, jadi saya percaya bahwa kalau kamu tetap tinggal di dalam firman Tuhan, kita adalah benar-benar pengikut dan murid Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan banyak hal-hal yang Tuhan bukakan dan memerdekakan kita, dan mungkin waktu mengalaminya kita merasa berat, tapi setelah kita berkemenangan, kita baru melihat bahwa oh, Tuhan itu sungguh melepaskan saya dari masalah ini untuk saya menjadi orang yang kuat dan saya bisa menjadi berkat. Ya, jadi terus saya membagikan bahwa setiap kita itu punya panggilan. Punya panggilan dan kita harus tetap hungry of God. Oke, lanjut. Faith in Him. Oke. Langkah pertama adalah kita harus punya iman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah ada. Dan bahwa Allah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Next, ada slide yang itu gak, Feb? Nah, ini dia. Oke, Acun. Kayak pelajaran bahasa Inggris ya. God does not respond to your need, but God respond to your faith. Oke. Kadang Tuhan itu mengizinkan kita mengalami satu hal, tapi kita itu berkemenangan ketika iman kita percaya, mempercayakannya kepada Tuhan dengan tidak bimbang, dengan tidak goyah, dan Tuhan berespon untuk itu. Gampangnya. Saya sedikit flashback ya. Untuk sekalian ada di sini yang beberapa yang mungkin belum juga pernah mendengar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan itu memerlukan, jadi gini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, kita bukan cuma percaya kayak saya percaya bisa atau berpikir positif, karena bukan itu yang Tuhan mau. Yang mengandalkan diri kita, saya pasti bisa, hati-hati ya. Ini pikiran positif dengan iman percaya kepada Tuhan itu beda-beda tipis. Seringkali kita pikir saya percaya, saya bisa, tapi mengandalkan kekuatan kita dan bukan beriman pada Tuhan, itu tidak membuat Tuhan berkenan. Tapi yang membuat Tuhan berkenan adalah ketika kita sungguh mengandalkan iman kita kepada Dia lewat pendengaran firman Kristus. Jadi waktu 2007, 16 tahun yang lalu, berlalu cepat sekali ya waktu ya, 16 tahun yang lalu. Ketika Budiman, jadi ini adalah awal perjalanan kekristenan saya. Jadi suamiku, hari itu aku berumur 34 tahun. Suamiku iseng ke Singapura sama mami, kemudian divonis. Dokter bilang ada penyumbatan. 1, 2, 3, 4, 5. Penyumbatan jantung 5. Terus ada di main artery. Dokternya panggil saya. Kalau saya pasang di tengah-tengah main artery, kalau ringnya nggak cocok, ringnya jebol, sudden death. Jalan keluar, solusi, bypass. Ambil jalur lain. Oke. Kita bergumul, kita berdoa, itu adalah proses peremukan brokenness di dalam hidup saya, karena saya pikir BJ udah godain. Lalu jadi Fatime katanya gitu ya. Janda mude gitu ya. Tolak dalam nama Yesus. Kita ketakutan kan? Tapi disitulah saat saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa yang kita lewatin, kita dapatnya beda. Budiman berdoa, lewatin proses lah, kita berdoa, kita nyembah, dia puasa, saya puasa 100 hari. Bukan, dia nggak puasa. Dia itu jaga pola makan. Beda ya, jaga pola makan, kalau saya beneran puasa 100 hari. Di situ saya bertemu dengan Fabiola. Dan waktu kita dengar vonis dokter itu, kita punya 2 pilihan. Percaya kata dokter, atau percaya Alfa dan Omega. Alfa Omega itu Tuhan Yesus, Dia yang memberikan your life, dan kata akhir. Mana yang kita mau pegang? 4 bulan kita lewatin, kita balik lagi ke dokter. Jadi waktu itu dokternya bilang, kita konsultasi bukan 1 dokter, 2 dokter, 3 dokter. Kita ke beberapa dokter. 3-4. Dokter 1 bilang, kalau kamu tidak mau melakukan tindakan ini dalam 3 bulan, nggak usah ketemu saya lagi. Istri kamu masih muda, anak kamu masih kecil, katanya gitu. Tapi apa yang terjadi? Dokternya
pulang duluan ke rumah Bapak. 15 tahun, 16 tahun, sampai hari ini suami saya tidak mengambil vonis dokter menjadi intimidasi buat dia. Dia tidak di ring, dia boro-boro mau bypass, karena imannya kepada Tuhan itu yang memberikan dia kekuatan untuk percaya dan mengandalkan hidupnya. Jadi saya bilang gini, Tuhan, kadang saya melihat gini, saya sebagai istri sering diomelin, betul? Teman-teman yang lain nih, sahabatnya marahin Budiman nggak mempan, ngomel ke saya. Lu kan istrinya, lu kan punya duit, pakai dong hikmat. Ada dokter, ke dokter dong. Lu obatin. Apa sih yang lu takutin? Orang yang terus ngomongin ke saya, ngomongin ke BJ, hari ini dia juga udah pulang duluan. Di umur 50-an dia juga pulang duluan. 15 tahun berlalu, suami saya sekarang 64 umurnya. Dia sehat. Kemarin kita ke Pulau Padar tuh apa namanya? Labuan Bajo, Pulau Padar, naik sampai ke atas. Walaupun ngap-ngap ya, agak ngap. Tapi kita foto dengan kaos oblongnya gitu ya. Tapi di sini saya mau menceritakan gini. Kadang saya pikir gini, jangan kalian pikir, oh saya nggak punya iman seperti imannya Budiman. Saya pun berpikir seperti itu dulu. Tuhan, beri saya iman seperti iman Budiman. Karena apa? Oh, dia nggak ada takutnya gitu loh. Dia nggak ada takutnya. Orang mau ngomongin dia apa? Buat dia, prinsip di dalam hidup dia bilang gini, hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau gue harus pulang ke rumah Bapak, waktunya gue pulang. Tapi jangan pernah ada mulut, ada kata kamu ngomong ya Pak. Karena dokter ini loh, untung ada dokter ini makanya gue sembuh. Kalau enggak bisa lewat. Untung ada, seakan-akan tuh kita percaya sama dokter yang sudah menyembuhkan dan memperpanjang umurnya. Budiman bilang jangan pernah ada keluar kata dari mulut kita bahwa kita lebih mengagungkan dokter daripada Tuhan kita. Tapi Budiman selalu bilang gini, dia itu mengajarkan saya untuk beriman kepada Kristus. Ya, jadi saya bilang gini, Tuhan, saya itu nggak punya kekuatan iman untuk percaya ketika ada hari yang dia nyeri gitu loh. Pernah satu kali dia nyeri. Gara-gara kita waktu itu ngapain tuh Feb yang infus-infus Feb? Apa Dian yang lu juga sakit? Ya pokoknya ozon. Iya, jadi kita terapi ozon, terus tiba-tiba Budiman kencingnya keluar darah gitu ya. Jadi buat dia prinsipnya gini, umur itu di tangan Tuhan. Ya, panjang dan umur itu di tangan Tuhan. Karena dia melihat kokoknya. Kalau belum waktunya, 8 tahun diranjang, terus piansui, nggak mati-mati. Tapi ada orang, tukang manicure saya, nyebrang, jatuh, bye gitu. Betul? Jadi buat dia tuh yakin banget, dia percaya sekali bahwa umur itu Tuhan yang nentuin. Tapi kesehatan kita boleh jaga. Kalau kamu sakit, kamu boleh ke dokter mengobati rasa sakit, tapi jangan pernah terlintas bahwa umur itu manusia, dokter yang memperpanjang. Seperti itu ya. Jadi waktu itu dia sakit, habis diinfus, habis diterapi, kencingnya keluar darah gitu. Terus dia ngerasa dadanya sesek, dia bilang sakit. Jadi dia itu orang yang jarang banget mau ke dokter, mau check up. Jadi hari itu dia bilang, Pak nggak kuat, bawa gua ke UGD. Kita lari ke UGD, kita infus, kita cek, ada yang namanya darahnya apa dok? Paralis. Pokoknya darahnya itu pecah, nggak bisa kedetek berapa angkanya. Jadi sel-sel darahnya itu semua pecah. Lucu banget, saya baru pernah tahu ada orang diambil darahnya itu nggak bisa dicek
Jadi darahnya itu udah pecah. Terus dokternya itu kakak iparnya Siska, Buben kita, Siska Francisca, itu bilangin gitu ke saya, ini bisa mati ini kayak begini. Kamu apain gini ya? Terus kita bilang, oh ya kita habis pokoknya terapi itu apa tuh namanya kayak masukin darah lagi, dari kayak darahnya di ozon, dimasukin lagi, itu kecepatan sama jantungnya dia. Jadi jantungnya itu nggak kuat. Hampir bisa mati loh, gini gitu ya. Tapi setelah Budiman sehat, jadi kejadiannya itu kita masuk UGD jam 8-an, oke. Udah rasanya mau mati, udah ini, udah itu. Jam 12 teng, saya mau pulang. Dokternya bilang gini, mana boleh pulang, nginep. No, saya mau pulang. Pokoknya dia bilang saya mau pulang. Dokternya panggil, Pak, Bapak tanggung jawab saya. Kalau sampai kenapa-napa di rumah Bapak ada kejadian yang pokoknya sudden gitu, nggak bisa. Tapi dia bilang dia mau pulang. Dan kalau suami saya sudah berkata saya mau pulang, kalau bisa dia lari di rumah sakit gitu ya. Dia tetap mau pulang. Nah, udah dia pulang dengan hasil darah yang nggak jelas. Dan dokter bilang gini, kita coba nanti tes darahnya setelah itu kita ulang lagi. Jadi besok paginya kita pulang, besok paginya kita tes darah lagi. Dan darah yang tadinya itu kusut banget deh dari, aduh saya tuh lupa nama-nama jenis-jenis. Pokoknya dites semuanya hancur, amburadul, nggak jelas, yang pokoknya menyeramkan. Besoknya bisa kembali normal loh. Ajaib banget gitu. Dan saya melihat bagaimana Tuhan supaya saya itu kepingin sebagai istri nggak ketakutan. Karena kalau kayak gini, saya rasanya kepengen ngomelin dia kan. Udah bilangin, udah lalu ke dokter. Karena dokter selalu bilangin saya, daripada stroke dan cancer, kalau jantung itu pengobatannya sekarang udah paling gampang. Katanya gitu kan. Nggak pasang ring, bypass, beres gitu, udah lebih biasa dibanding kamu stroke itu atau cancer itu lebih susah ngobatinnya. Gampang lah kalau saya punya ini. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya iman seperti itu. Faith in Him. Dan hari ini saya belajar bahwa jangan pandang iman kita. Kadang kita pikir kita nggak punya iman seperti itu. Tapi pandanglah salib Tuhan. Pandanglah imannya Yesus. Saya pakai imannya Tuhan. Yang seperti saya bilang, Tuhan saya nggak bisa. Tapi saya tahu Tuhan itu bisa. Jadi saya terus seperti apa ya, memandang dia dan mengambil imannya Tuhan untuk iman kepada saya. Jangan fokus, saya punya iman sekecil ini apa saya bisa sembuh gitu. Tapi saya belajar memandang pada karyanya yang sempurna, bahwa seperti yang kemarin kita diajarkan bahwa di atas kayu salib itu sudah terjadi pertukaran dosa, pertukaran nilai, dan pertukaran hidup. Di atas kayu salib itu dia, Tuhan Yesus, mati untuk kita supaya kita hidup untuk dia. Dan waktu dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang lemah menjadi kuat. Yang sakit menjadi sembuh. Dan ketika kita terus memandang karya Yesus yang sempurna, terus kamu renungkan apa arti salib, apa artinya untuk kita, dan kita adopsi, itu membuat tiba-tiba kita kaget sendiri. Kok sekarang kita berjalan dengan imannya Kristus? Kira-kira setelah Abraham pulang dari, anak saya sekarang anaknya udah 5 tahun, kawinnya 6 tahun. Waktu dia pulang dari graduation, pokoknya hari itu saya ingat saya ke Amerika, Abraham graduation, itu umur berapa ya? 23, 24, sekarang 32. Ya 8 tahun, 10 tahun yang lalu deh, saya lupa. Berarti udah ada LBC ya, saya juga lupa ingat. Hari itu saya cuman seperti di Amerika, tempatnya kan dingin banget di Chicago, minus, ada salju segala macam. Nah, saya merasakan sering kesemutan. Setiap pagi bangun tidur kesemutan.
Sampai terakhir kesemutannya itu kayak kebas, nggak bisa ada rasanya. Kayak orang dari kesemutan sampai kebas. Jadi kalau saya bangun, saya kayak nggak punya kekuatan buat ngangkat tangan saya yang ini. Jadi saya harus angkat tangan yang saya yang ini buat pindahin kemari gitu. Kayak kebas gitu ya. Dulu mungkin saya nggak terlalu tahu gitu apa yang terjadi dalam hidup saya. Gitu. Maksudnya dalam tubuh saya. Saya cuma pikir apa saya nggak ngerti kurang apa yang saya tahu saya kesemutan dan terakhir kebas. Terus saya mulai dengar dari orang autism lah, bener ya artis apa tuh penyakit pokoknya kayak sendi-sendi seperti itulah. Nah satu kali saya mau ajak Budiman ke dokter yang sudah umur 80-an. Nah waktu saya ngajak ke dia, saya mau cek nih sekalian saya bilang gini, kamu bilang kamu sembuh, kamu bilang kamu sembuh. Tuhan, kan dia 15 tahun nih nggak ke dokter. Hari itu baru 10 tahun, 11 tahun. Kan udah 11 tahun nih nggak check up. Saya tuh nggak mau cuman kayak denger kata dia atau kayak punya iman sembuh, tapi secara biologisnya, secara kedokterannya saya minta approval gitu loh. Minta pernyataan bahwa benar dong dia sembuh. Saya bawa tuh ke dokter yang udah umur 80 ini dokter. Nah dokter ini baca EKG-nya BJ. Waktu dia baca EKG-nya BJ ke WC. Terus ditanya keluhannya apa, dia ceritanya tadinya mau bohongin ini dokter, mau bilangnya nggak ada apa-apa. Tapi begitu dia ke WC, saya kasih bocoran sama dokter. Dok, 10 tahun yang lalu disuruh bypass dok. Nggak mau dok. Coba ntar dokter lihat ya. Saya kayak pengen kasih tahu dokter suruh apa sih advice kayak apa gitu. Nah kadang-kadang kita kan sebagai istri bingung tuh antara kalau ngelihat dia sakit. Nah, oke, begitu Budimannya kembali, waktu dokter bacain, ternyata dokternya nggak ngebacain seperti apa yang saya mau. Saya pikir kan dikasih kode-kode gitu ya, kamu check up Gi, kamu periksa Gi gitu loh. Karena kan saya sama dia udah ada sedikit perjanjian, kita minta approvalnya dari dokter ini gitu. Tapi waktu ketemu ke dokter itu 11 tahun 11 tahun setelah disuruh bypass, dokternya bilang gini, dia baca EKG-nya. Dia dokter yang pindah ke Amerika dan menulis buku EKG setebal Alkitab. Jadi dia lewat EKG aja, dia bisa baca ritme. Dia bilang gini, ada pembuluh darah yang baru yang yang masuk lagi ke jantung, yang mengalirkan darah ke jantung. Jadi nggak perlu diapa-apain nih katanya. Mujizat gak? Kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, dari situ kan saya jadi dapat approve dong dari Tuhan gitu ya. Oke. Tapi dia lihat saya. Kamu ya. Dia bilang usus kamu nggak bener loh. Hah? Saya bilang muka saya waktu itu merah, jerawatan gitu terus. Dan saya bilang terus saya bilang saya suka keram-keram, kaku-kaku nggak bisa diangkat gitu-gitulah seperti itu. Terus dokter bilang kamu dikasih suplemen. Kamu mesti minum magnesium, mesti minum ini. Tapi satu hal dia bilang, saya melihat your gut itu leaky gut, dia bilang gitu. Kayak ada bocoran di saluran usus saya yang membuat toksin makanan itu yang harusnya terbuang, tapi dia itu masuk ke dalam darah yang menimbulkan saya punya penyakit-penyakit seperti itu. Ya. Terus gimana caranya? Dokter bilang kamu harus menjaga supaya nggak leaky gut. Itu ada serinya sendiri. Nanti kita kalau misalnya ada yang tertarik, ini beneran soal kayak cerita-cerita tentang kesehatan ya. Ini versinya lain lagi. Ini lagi firman dulu ya. Jadi dari leaky gut karena memang kita rencana kepingin juga bagiin buat teman-teman supaya bukan hanya sehat secara rohani, tapi juga di dalam jasmaninya. Tadi ada satu ayat loh yang ketinggalan. Saya cerita kebanyakan sebelum faith in him. Ya oke, nanti abis ini saya tutup dengan ini. Sebentar lagi ya. Jadi waktu begitu saya dengar dibilang leaky gut, dokter mulai memberikan saya arahan untuk bagaimana menjaga hidup supaya lebih sehat. Dan dia bilang,
Kalau kamu membiarkan hidup seperti lifestyle seperti kamu hari ini, jangan kaget nanti ujungnya itu yang namanya autoimun. Ya, jadi sekarang banyak sekali orang punya autoimun. Itu adalah karena dia ususnya itu kayak bocor, jadi banyak toksin yang ke darah, terus yang menyebabkan ya itulah mungkin saya ngerasanya kebas-kebas, sendi-sendinya kayak mau, ya seperti itulah banyak lah gitu ya, terus jerawatan seperti itu. Nah hari itu kemudian saya mulai berdoa, minta Tuhan kasih saya pewahyuan, kasih saya pola hidup yang benar. Tapi lebih dari semua itu saya minta Tuhan punya iman bahwa ketika saya sembuh, saya itu disembuhkan sempurna. Saya nggak sembuh yang cuman disembuhkan sama dokter terus nanti saya bisa ketakutan lagi. Karena saya ngelihat ternyata semua pikiran, semua sakit penyakit itu juga karena kamu mengiyakan dan kamu memikirkan dan kamu percaya bahwa itu adalah penyakit yang kamu derita. Contoh-contoh gini, aku ketemu sahabat kemarin, aku retret, aku ketemu teman lama yang dulu anaknya masih kecil-kecil sama-sama di Montessori. Umurnya kurang lebih sama aku, beda selisih berapa tahun aja. Terus dia bilang gini, gue itu autoimun. Gua itu fobia. Gua itu dia mengakui semua penyakit-penyakitnya. Sampai saya bilang, terus dia begini. Terus kan dia pakai sendal pendek gitu ya, sedangkan saya pakai cang tinggi gitu. Terus dia bilang gini, gua itu baru jatuh. Kata dokter, gua itu apalah sendinya kenapa gitu. Terus kemarin saya waktu retret saya ngelihat dia lagi panggil supir. Mau ngapain? Gue mau enzima kopi. Enzima itu jadi kopi yang ditaruh di infus, dimasukin ke lubang duburnya supaya apa yang dimakan keluar gitu, jadi ngilangin toksin. Pokoknya saya ngelihat ini orang banyak banget ya penyakitnya. Pulang saya merenung. Saya bilang, Tuhan, oh mungkin saya akan seperti itu dulu. Kalau saya nggak mengubah mindset saya akan berpikir saya orang yang autoimun, saya orang yang pokoknya kalau saya nggak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan percaya akan karya salibnya bahwa saya sudah disembuhkan sempurna dan Tuhan memberikan saya hidup bukan hidup biasa-biasa tapi hidup berkelimpahan, mungkin saya juga akan mengalami hal yang sama. Sekarang saya juga mengubah cara pikir saya bahwa saya sudah sembuh sempurna, tapi saya juga mengubah cara makan saya. Jadi kadang ada orang bilang gini, Pak, gila, saya kemarin ke retret, saya tetap bawa sayur hijau, ya, saya bawa, kan malu bawa catering gitu ya. Jadi saya bawa sayur hijau, tetap aja ada aja yang saya bawa gitu ya, yang membuat orang bilang begini, lu mau 150 ya. Terus saya bilang gini, 120 aja cukup asal rame-rame, saya bilang gitu ya. Tapi satu hal yang saya ngelihat gini, ketika kita mindset berubahlah, pikiranmu seperti pikiran Kristus, saya tidak lagi mengakui dan percaya bahwa penyakit itu milik kita. Saya tidak lagi, karena saya percaya, dia mati buat saya supaya saya hidup. Supaya saya hidup bukan hidup biasa saja, tapi saya hidup berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan cuma materi, tapi berlimpah kekuatan, kesehatan, utuh. Ya, saya percaya bahwa Tuhan menyempurnakan sempurna sampai ke anak-anak saya. Ya, jadi saya ngelihat perjalanan iman saya mungkin cuma bukan sekedar hari ini saya membagikan tentang iman kesembuhan karena di usia-usia kita yang memasuki 50, 60, ini adalah saat yang kritis, kadang kita lupa. Ya, ketika kita ketemu sahabat-sahabat, kita percaya Tuhan sudah menyembuhkan, tapi kita mulai lagi kayak teman saya ini selalu bilang, saya itu autoimun. Saya itu fobia. Fobianya banyak banget. Fobianya dia bilang ini, Pak, gue tuh senang ke LBC. Cuman fobia gue anjing. Jadi dia bilang, lu tahu nggak? Gue pernah ke rumah lu di bawah.
Gue nangis berderung karena gue lihat anjing. Terus gue bilang gini, yuk fobia susahan dikit apa? Fobianya fobia anjing kan, lu kemana aja bisa ketemu gitu kan. Iya, fobia kayak misalnya apa ya gitu, spider masih langka-langka lah gitu ya. Cicak masih jarang-jarang gitu. Kalau anjing gimana caranya? Lu ke kompleks kemana juga ketemu anjing. Nah itu menurut dia gitu. Gue pernah lagi meeting. Gue udah bilang, ada anjing enggak? Enggak katanya. Ya sudah, gue meeting. Anjing yang dikurung salah buka. Jadi dia, pokoknya gue ngeliat ada anjing di rumah itu. Lagi meeting, gue naik ke meja, gue nangis, gue gerung-gerung. Dia bilang, dan gue fobia anjing. Terus begitu bukan fobia anjing doang. Fobianya banyak banget gitu ya. Terus saya ngelihat dia banyak admit mengakui, gue sakit ini, gue sakit ini, gue sakit ini, gue sakit ini. Ya, saya cuma bilang gini, kita nggak berbohong bahwa misalnya sakit terus bahwa gue sehat nggak. Tapi kita dengan iman gitu, kita percaya bahwa di atas kayu salib dia sudah memikul kelemahan saya supaya kita tidak lagi sepertinya kita ini loh mencoba meyakinkan Tuhan. Misalnya gini, kita keliaran di ibu-ibu kita bilang gini, Tuhan Yesus tuh bisa loh nyembuhin penyakit gue. Bisa. Tuhan Yesus gue bisa. Seakan-akan dia. Tapi dia apa ya kayak kalau jangan meyakinkan orang-orang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Tapi yakinkan dirimu. Yakinkan seperti wanita pendarahan itu. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh gitu loh. Jangan kita selalu, aku percaya loh, kamu tahu nggak Tuhan Yesus tuh hebat kalau ngomong sama orang, lu udah sembuh. Ya gue percaya Tuhan Yesus sembuhin, tapi kayaknya dia masih menaruh keraguan. Ya Tuhan Yesus sih bisa nyembuhin, tapi nggak tahu mau nyembuhin gue apa enggak gitu loh. Sepertinya kayak ada diskriminasi. Tuhan bisa nyembuhin yang lebih kayak mungkin Eva Budiman, tapi kalau gue yang belum beriman banget, mungkin sembuh mungkin enggak lah gitu. Nah, yang saya mau bagiin di sini adalah bahwa seperti wanita pendarahan itu punya iman bukan meyakinkan Tuhan. Tuhan, saya udah bilang lu sama orang kalau Tuhan bisa menyembuhkan saya, ayo lu Tuhan gitu. Bukan meyakinkan yang lain, tapi meyakinkan diri kita sendiri bahwa itulah yang namanya iman. Bahwa kita itu percaya. Karya salib, cuman karena karya salib. Ya, karena saya selalu bilang gini, ketika saya lemah, saya selalu ingat Matius 8 ayat 17 dikatakan genaplah firman yang dikatakan oleh Yesaya, dia yang memikul kelemahan kita dan dia yang menanggung penyakit kita. Saya suka setiap kalau ada ayat bagus, saya tempel, saya quote. Kadang kita dandan kelamaan, betul? Ngeblow rambut kelamaan. Ya, kalau yang mau lihat meja rias saya, di meja rias saya banyak tempelan-tempelan. Oke, karena saya ngelihat kalau saya ngeblow rambut, saya spend waktu 15 menit, terus pikiran saya kemana-mana. Jadi sambil ngeblow rambutnya nggak usah ke salon, udah cantik seperti ini. Kemarin kita party dengan sisa-sisa kejayaannya masih oke ya Sel, sisa kejayaan. Tapi saya belajar, Yesaya 5:3. Tetapi sesungguhnya penyakitkulah yang ditanggungnya dan kesengsaraankulah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia disiksa, ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat kita, itu ditimpakan kepadanya. Ganjaran itu ya, ganjaran yang harusnya dosa-dosa kita di atas kayu salib itu ganjaran yang buat kita. Ganjaran yang harusnya ditimpakan untuk kita. Tapi dia memikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pep, kayaknya Ayah nggak sempat yang ini. Saya ada kesaksian lagi. Ini saya coba packing, tapi saya ada lagi, tapi kayaknya saya simpan aja. Iya, bulan depan. Bolehlah bulan depan. Jadi sebenarnya saya ada satu yang diberkati, tapi biar bersambungan lebih greget kan. Jadi saya melihat bahwa apapun yang kita alami,
yang namanya sakit penyakit, mandul. Mungkin sakit penyakit bukan secara fisik, secara finance, secara krisis hubungan, relation dengan anak, dengan suami, dengan teman, dengan siapapun itu. Kita percaya kayu salib itu yang sudah menyelesaikan kita. Let be shine. Jadi kita tidak lagi mau suam-suam kuku, kita mau hot, dan pesan sponsornya adalah ketika kita mau hot, ada retret sebentar lagi. Yang mau hunger sama firman Tuhan, ada retret sebentar lagi. Apakah semua sudah mendaftar? Ya. Jadi tanggal 9 sampai 11 itu ada retret. Saya percaya 9 Agustus. Jadi yang saya bagikan ini adalah kenapa sih saya pinter ngambil ayat pakai bahasa Inggris? Ini adalah dari retret, tapi dengan versinya Evolusiana. Jadi waktu pastornya bagiin gini, saya udah lupa apa yang dia ngomong, tapi apa yang jadi rema buat saya bagiin versinya saya. Saya cuman gaptek, nggak bisa bikin dan nggak keburu bikin. Jadi dari ayat-ayat ini itu yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan. Ibu-ibu kalau mau jadi light, jadi terang, follow the light, terang Tuhan Yesus sendiri, dan jangan lupa ukuran termometer kekristenan kita adalah seberapa hausnya kita akan firman Tuhan. Seberapa haus kita akan Tuhan. Yuk kita mau tutup kepala. Tutup kepala, salah. Tutup mata, tunduk kepala. Oke. Lagu yang tadi aja lagi, bagus ya. Kau melupakan yang di belakangku. Yuk, bagus. Iya, bagus banget. Atasnya aja boleh. Sambil kita merenungkan siang hari ini. Kita mau ambil, justru itu bukan referen ya, atasnya ya, bagus sih. Kita mau saat teduh sebentar aja. Kita mau fokus sama Tuhan. Tiap kebenaran firman Tuhan yang baru dibagikan bukan hanya masuk di dalam telinga, tapi tembus sampai roh dan sumsum memisahkan jiwa kita. Supaya ketika kita melangkah masuk dalam kehidupan, kita tahu kita bukan lagi ciptaan yang lama. Karena Tuhan sudah memberikan yang baru. Ku melupakan. Serah hanya pada Yesus. Ku berdoa kepada yang lama. Katakan ku melupakan. Serah cara apa?
Jadi nyanyi setengah suara ya. Mari kita mau merenungkan arti kata dari firman lagu yang disampaikan ini. Ketika Tuhan sudah menjadikan kita ciptaan yang baru, kita melupakan semua yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang ada di belakang kita, kita sudah serahkan ke dalam kaki Tuhan, tangan Tuhan. Dia yang mengerti setiap isi hati kita, bahkan Dia yang tahu jalan keluar untuk kita. Mari saat ini dalam hati kita masing-masing kita berdoa untuk keluarga kita, untuk suami kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Untuk mereka bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus. Kita bawa nama-nama mereka ke dalam doa kita. Kita mau menyerahkan suami, anak, atau orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Untuk mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Agar purpose dalam hidupnya digenapi. Dia mengerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih untuk fellowship siang hari ini. Kami menerima semua dengan iman, jadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Roh yang memberikan kami ingatan yang baik, Roh yang menghibur, Roh yang mengajar, Roh yang menuntun kami kepada setiap kebenaran, Roh yang memerdekakan kami. Supaya kami percaya Tuhan berjalan dengan iman, segala sesuatu yang terbaik Tuhan sediakan untuk anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sahabat-sahabat kami Tuhan. Ketika mereka pulang, mereka dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan mereka menjadi wanita-wanita Kristus yang luar biasa. Terima kasih untuk Singer WL, Eli, semua yang hadir. Kami bersyukur. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka langkahkan hatinya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you darling. Thank you. Okay. Thank you.